Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi pada pertemuan kedua, yakni dalam pembelajaran APT. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fahmul masmu'. Soal-soal yang membahas tentang fahmul masmu' sebagaimana telah kita ketahui bahwa terdapat beberapa model dalam pembelajaran dalam soal-soal fahmul masmu', antara lain adalah satu, mendengarkan arahan, yang kedua menjawab soal pemahaman, kemudian yang ketiga adalah mendengar untuk mendapatkan informasi, kemudian empat, membuat ringkasan, dan yang terakhir menyelesaikan masalah. Nah, pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang 5 soal berkaitan dengan fahmul masmu' yang sebagaimana telah kita laksanakan pada minggu yang sebelumnya. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama. نحتفل بعيد الفطر بعد أن ننتهي من آداء صوم رمضان. نفرح فيه فرحا، وهو فرح الانتصار على النفس، وفرح الطاعة لله بأداء شريعته من إمساك عن الطعام والشراب وإمساك عن النفس. ومن مظاهر هذا الفرح إعطاء الفقراء والمساكين زكاة الفطر. السؤال الأول: ما هي الفكرة الرئيسية من الفقرة السابقة؟ السؤال الثاني: فرض الله الصوم على المؤمنين، والصوم هو. السؤال الثالث: متى يفرح المسلم بوجود الانتصار على نفسه؟ السؤال الرابع: هذه مظاهر الفرح يوم العيد إلا. السؤال الخامس: نحتفل بعيد الفطر بعد أن ننتهي من أداء صوم رمضان، معنى هذا أن. نحتفل بعيد الفطر بعد أن ننتهي من آداء صوم رمضان، نفرح فيه فرحا، وهو فرح الانتصار على النفس، وفرح الطاعة لله بأداء شريعته من إمساك عن الطعام والشراب وإمساك عن النفس. ومن مظاهر هذا الفرح إعطاء الفقراء والمساكين زكاة الفطر. السؤال الأول: ما هي الفكرة الرئيسية من الفقرة السابقة؟ السؤال الثاني: فرض الله الصوم على المؤمنين، والصوم هو. السؤال الثالث: متى يفرح المسلم بوجود الانتصار على نفسه؟ السؤال الرابع: هذه مظاهر الفرح يوم العيد إلا. Nah, pada soal yang pertama kita akan menemukan sebuah pertanyaan, ma hiya al-fikratu ra'isiyya min fikratis sabiqah. Jadi pada teks sebelumnya kita telah diperdengarkan sebuah teks kepada teman-teman sekalian. Apa sih yang menjadi pokok pembahasan dari teks tersebut? Jadi pertanyaan di sini tertuju pada fikrah ra'isiyah, yaitu pokok pembahasan. Nah, dalam teks yang diperdengarkan barusan itu akan membahas tentang al-farhu, yaitu kebahagiaan di mana kebahagiaan tersebut itu terjadi ketika Idul Fitri. Nah, ketika telah tiba Idul Fitri setelah kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Jadi di sini pokok pikirnya itu berhubungan dengan kebahagiaan yang terjadi diakibatkan karena kita telah memasuki yang namanya Yaumul Aid, Idul Fitri. Nah, maka di sini pertanyaannya yang muncul adalah ma hiya fikratun ra'isiyah minal fikrah as-sabiqah. Nah, apa pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan tersebut? Nah, jawabannya adalah A. I'ta'il fuqara wal masakin. Yang A jawabannya memberikan
sesuatu kepada fakir miskin. A. Kemudian yang kedua, wadhahirul farah yaumul aidi. Yang kedua adalah menampakkan rasa bahagia pada hari Aid. Yang ketiga, adaul faridah as-saum, melaksanakan kewajiban puasa. Yang ketiga, intisar ala nafsi, kemenangan atas menahan hawa nafsu. Nah, kira-kira dari 4 jawaban ini mana yang paling benar? Nah, tentu jawaban yang paling cocok dengan pertanyaan ma hiya fikratun ra'isiyah min al-fikrati as-sabiqah itu adalah B, yaitu B, madzahiru al-farhu yaumal aidi. Kenapa? Karena pada teks tersebut kita diperdengarkan tentang kebahagiaan seseorang ketika telah memasuki Idul Fitri. Itu bulan dimana kita telah mengakhiri bulan Ramadan. Cuma soal asani, pada soal yang kedua kita diberikan sebuah pertanyaan, faradallahu as-shaum 'alal mu'minin was-shaum huwa. Jadi pada soal yang kedua ini kita terfokus pada kalimat was-shaumu huwa, yaitu definisi puasa. Was-shaumu huwa, jadi puasa itu apa? Pertanyaan ini sebagaimana kita menanyakan apa sih itu puasa? Maka jawabannya yang A, al-imsak wa nit'am wasyurbi wan nafsi. Kemudian yang kedua, al-farhu bi'ata'i zakatil fitri lil fuqara. Yang ketiga, yaumus surur wal farhi. Yang D, al-intisar 'ala nafsi. Kita bahas dari yang pertama. Jadi as-shaum, definisi puasa, kalau kita memilih yang A adalah al-imsaku 'anit ta'am wasyurbi wan nafsi. Puasa adalah menahan diri dari rasa haus dan juga lapar dan juga menahan diri dari hawa nafsu. Itu yang pertama, yang A. Kemudian jawaban yang B, yang B, puasa adalah al-farhu bi'ata'i zakatil fitri lil fuqara. Puasa adalah kebahagiaan dengan memberi zakat fitri, dengan memberi zakat fitrah kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga yaitu jawabannya J. As-shaum huwa yaumus surur wal farah. Puasa adalah hari sukacita. Kemudian jawaban yang D, as-shaum huwa al-intisar 'ala nafsi. Yang D itu puasa adalah kemenangan atas hawa nafsu. Jadi pertanyaan di sini, apa sih yang benar-benar yang merupakan definisi dari kata as-shaum? Jadi jawaban ini kira-kira yang paling tepat adalah benar, A, yaitu al-imsaku 'anit ta'am wasyurbi wan nafsi. Jadi puasa itu adalah menahan rasa lapar dan juga haus dan juga menahan hawa nafsu. Nah, ini jawaban yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, mata yafrah al-muslimun biwujudil intisar 'ala nafsih. Jawaban yang nomor 4 kita terfokus pada kalimat mata, kapan. Jadi namanya kapan merujuk kepada waktu. Mata yafrahul muslim biwujudil intisar 'ala nafsih. Kapan muslim itu akan merasakan kemenangan atas hawa nafsunya? Jawaban pertama A, fi syahri Ramadan. Jawaban yang nomor 2 B, indama yasumul muslim syahran kamilan. Jawaban yang nomor 3 indama yalqa bi rabbih. Jawaban yang D, fi yaumil 'aid. Pertanyaan, kapan seorang muslim akan merasakan kemenangan atas hawa nafsu? Jika jawaban yang A adalah fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Yang kemudian yang kedua, indama yasumul muslim syahran kamilan. Nah, ketika seorang muslim berpuasa sebulan penuh.
Nah, kemudian yang ketiga, ketika seorang muslim itu bertemu dengan Tuhannya. Kemudian yang keempat, fil yaumil 'id. Jadi pertanyaan mata yafruhul muslim biwujudil intisar 'ala nafsi, nah, ini merujuk kepada teks yang kita perdengarkan. Nah, dalam teks yang kita perdengarkan, kebahagiaan muslim itu ba'dama nantahiya syahran as-saum fi syahrin. Jadi setelah menyelesaikan puasa bulan Ramadan, berarti ketika kita telah menyelesaikan bulan Ramadan, kebahagiaannya berarti kapan? Nah, kebahagiaannya terjadi pada fi yaumil 'id. Maka jawaban yang benar adalah D. Kemudian soal yang nomor 4, hadhihi madhahirul farhi yaumil 'id illa. Nah, dalam pertanyaan ini kita terfokus pada kalimat illa. Nah, sebelumnya ada pertanyaan. Nah, berikut ini adalah penampakan kita atas kebahagiaan pada hari Id, illa, kecuali tadi disebutkan ada beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa kita bahagia pada perayaan Yaumul Id, pada Idul Fitri. Jawaban pertama, al-imsaku anin nafsi wasyahwati. Yang B, ikhraju zakatil fitri. C, ada'u shaumi Ramadan. D, al-farhu bi'idil fitri yu'akibu Ramadan. Jadi dari 4 pilihan ini, mana yang tidak termasuk dalam kebahagiaan ketika kita memasuki Yaumul Idul Fitri, ketika kita memasuki Idul Fitri? Pertama, al-imsaku anin nafsi wasyahawah. Nah, jelas kebahagiaan karena kita mampu menahan hawa nafsu setelah kita berpuasa. Nah, ini termasuk satu kebahagiaan yang terjadi. Nah, berarti jawaban yang A bukan. Kemudian yang kedua, al-ikhraj zakatil fitri. Nah, mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah adalah bagian dari al-farhu, madahirul farhi fi yaumil 'id. Bagian dari cara menampakkan kebahagiaan pada hari Id. Kemudian yang J, ada'u shaumi Ramadan. Yang J itu melaksanakan puasa. Yang D, al-farhu bi'idil fitri yu'akibu Ramadan. Kebahagiaan Idul Fitri yang disebabkan Ramadan. Jadi karena memang kondisi atau keadaan yang ditanyakan dalam soal ini adalah madahirul farhi yaumul Id. Nah, berarti yang paling cocok dengan jawaban ini adalah al-farhu bi'idil fitri yu'akibu Ramadan. Kenapa? Karena kebahagiaan bi'idil fitri yu'akibu Ramadan itu, ini kebahagiaan karena disebabkan Ramadan, bukan karena disebabkan Idul Fitri. Kemudian as-su'al al-khamis, nahtafilu bi'idil fitri ba'da an nantahiya min ada'i shaumi Ramadan. Makna hadza anna. Nah, jadi pertanyaan yang nomor 5 ini merujuk kepada soal maksud daripada nahtafilu bi'idil fitri ba'da an nantahiya min ada'i shaumi Ramadan. Nah, ini maksudnya apa? Jawabannya A, al-muslimuna fi farhin wa sa'adatin tamatin. Yang B,
al-farhu bihuduri yaumi 'idil fitri. J. i'ta'ul fuqara wal masakin zakat al-fitri min madhahiril farhi. Kemudian yang D, al-farhu bi'idil fitri yu'aqibu Ramadan. Maksud daripada nahtafilu bi'idil fitri ba'da an nantahi min 'adai shaumi Ramadan ini, pertama, yang A, al-muslimuna fi farhin wa sa'adatin tamman. Orang-orang muslim bahagia, sangat bahagia secara penuh, dalam artian bahagia full. Kemudian yang kedua, al-farhu bihuduri yaumil 'idil fitri. Kebahagiaan karena hadirnya hari raya Idul Fitri. Yang J, yang C, i'ta'ul fuqara wal masakin zakat al-fitri min madhahiril farhi. I'ta'ul fuqara wal masakin zakat al-fitri min madhahiril farhi. Memberikan zakat kepada fakir miskin sebagai wujud dari kebahagiaan. Kemudian yang D, al-farhu bi'idil fitri yu'aqibu Ramadan. Kebahagiaan karena Idul Fitri yang disebabkan oleh adanya Ramadan. Nah, kira-kira yang menjadi jawaban dalam soal ini apa? Terlebih dahulu saya artikan, nahtafilu bi'idil fitri ba'da an nantahiya min ada'i shaumi Ramadan. Kita merayakan Idul Fitri setelah kita menyelesaikan kewajiban puasa. Jadi kata kunci di sini adalah nantahiya min ada'i shaumi Ramadan. Berarti ketika menyelesaikan puasa pada bulan Ramadan, maka jawaban yang paling tepat adalah betul, al-farhu bihuduri yaumil 'id. Kebahagiaan yang terjadi karena hadirnya Idul Fitri atau hari raya Idul Fitri. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini tentang pembahasan soal TOEFL. Akhiran minni, syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.